Perkenalkan, nama saya Frederikus N. Rajalaki-Napa, NIM 2021 01 3005, Prodi Teknik Sipil, mata kuliah mitigasi bencana. Di sini saya akan mempresentasikan tugas yang diberikan dari 5 soal. Soal yang pertama adalah jelaskan apa yang dimaksud dengan bencana dari berbagai sumber yang saudara ketahui. Yang pertama, bencana adalah rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan masyarakat, baik yang dilakukan oleh faktor alam atau non-alam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Soal yang kedua, sebutkan dan jelaskan jenis-jenis bencana yang ada serta dampak dari bencana. Jawab, untuk Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tersebut juga mendefinisikan mengenai bencana alam, bencana non-alam, dan bencana sosial. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian yang disebabkan oleh alam, antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. Bencana non-alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non-alam yang antara lain gagal teknologi, gagal modernisasi, dan wabah penyakit. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia, yang meliputi konflik sosial antara kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror. Kejadian bencana adalah peristiwa bencana yang terjadi dan dicatat berdasarkan tanggal kejadian, lokasi, jenis bencana, korban, dan ataupun kerusakan. Gempa bumi adalah getaran atau goncangan yang terjadi di permukaan bumi yang disebabkan oleh tumbukan antar lempung bumi, patahan aktif, aktivitas gunung api, atau runtuhan beton. Letusan gunung api merupakan bagian dari aktivitas, yakni yang dikenal dengan istilah erupsi. Tsunami berasal dari bahasa Jepang yang berarti gelombang ombak lautan. Tsu berarti lautan, nami berarti gelombang ombak. Tanah longsor merupakan salah satu jenis gelombang massa tanah atau bahan ataupun percampuran keduanya menuruni atau kamar lereng akibat tegangnya soal yang ketiga, sebutkan dan jelaskan ruang lingkup pelaksanaan kegiatan pemulihan awal pasca bencana. Bencana non-alam kebakaran hutan dan lahan, kecelakaan transportasi, kecelakaan industri, kejadian luar biasa.
bencana sosial, konflik sosial, aksi teror, sabotase, status keadaan darurat bencana, banjir darurat bencana. Soal yang keempat, jelaskan apa yang saudara ketahui tentang rehabilitasi pasca bencana dan rekonstruksi pasca bencana. Dampak dari bencana alam terhadap kehidupan manusia adalah korban jiwa, munculnya masalah kesehatan, gangguan mental, mengganggu aktivitas, kesulitan air bersih dan makanan, kerugian ekonomi, memburuknya ekonomi. Soal yang kelima, sebutkan 10 bencana besar yang pernah terjadi di Indonesia dan 5 bencana besar di dunia dalam kurun waktu 50 tahun terakhir. Sebutkan sumber datanya. Bidang rehabilitasi dan rekonstruksi mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melakukan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana serta pemberdayaan masyarakat. Seksi rehabilitasi mempunyai tugas melaksanakan perbaikan lingkungan daerah bencana, melaksanakan perbaikan pasca bencana dan sarana umum, memberikan bantuan perbaikan rumah masyarakat, melaksanakan pelayanan kesehatan, melaksanakan rekonsiliasi konflik, melaksanakan pemulihan psikologis secara ekonomi, budaya, dan keterkaitan fungsi pemerintah serta pelayanan publik. Seksi rekonstruksi mempunyai tugas melakukan penanggulangan kembali prasarana dan sarana, melaksanakan penanggulangan kembali sarana sosial masyarakat, melaksanakan penerapan macam bangunan yang lepas dan rusak. Selamat malam, sekian dan terima kasih.